Perkenalkan, nama saya Naya Rizky Akila dengan NIM 0603524048. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama William James. William James lahir tahun 1842 dan meninggal pada tahun 1910. Dia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis aliran pragmatisme. Selain itu, James merupakan psikologi dan filsuf yang menjadi salah satu perintis psikologi pendidikan. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Harvard dan belajar psikologi di Jerman dan Paris. Pemikiran William James telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk filsafat, psikologi pendidikan, dan studi agama. Ia adalah seorang pemikir yang orisinal dan berpengaruh yang terus mempelajari dan dibaca hingga hari ini. Kontribusi pada psikologi. William James membawa perspektif yang lebih holistik dan praktis terhadap psikologi, mengalihkan fokus dari sekadar analisis struktur mental ke pemahaman tentang bagaimana pikiran dan perasaan berfungsi untuk beradaptasi dengan dunia dan memenuhi kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari. James dianggap sebagai pelopor aliran fungsionalisme dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana proses mental dan perilaku berfungsi untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Berbeda dengan aliran strukturalisme yang dipelopori oleh Edward Titchener, yang lebih menekankan pada analisis struktur dasar kesadaran. Fungsionalisme lebih menyoroti tujuan dan fungsi dari pengalaman mental. Sejarah di bidang psikologi. William James juga memiliki pengaruh besar dalam bidang psikologi klinis, khususnya dalam hal pemahaman tentang gangguan mental dan terapi. Salah satu pemikiran pentingnya adalah pengakuan terhadap keinginan dan kemauan manusia, yang dia lihat sebagai kunci dalam proses penyembuhan dari gangguan mental. Ia mengemukakan bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengubah dirinya melalui kekuatan niat dan tindakan. James juga dikenal sebagai salah satu pendiri aliran filsafat pragmatisme yang berpendapat bahwa kebenaran dan nilai suatu ide atau teori ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Dalam psikologi, ini berarti bahwa perilaku manusia dan pengalaman mental harus dipahami berdasarkan sejauh mana mereka berguna atau efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari. James berpendapat bahwa ide-ide atau keyakinan yang membimbing tindakan manusia harus dipertimbangkan dari sudut pandang apakah mereka membantu individu untuk beradaptasi dengan dunia, bukan hanya apakah mereka dapat dibuktikan secara objektif. Karya utama William James. Yang pertama, The Principle of Psychology. The Principle of Psychology awalnya ditulis oleh William James pada tahun 1890 dengan tujuan untuk mencari faktor penentu dari salah satu perilaku sosial, yaitu kebiasaan. Ia menemukan bahwa faktor penentu ini adalah peniruan. Pada tahun 1907, William James mempublikasikan karyanya ini dengan memuat gagasan-gagasannya yang penting tentang psikologi sosial dari sudut pandang sosiologi. Ia menjelaskan pemikirannya menggunakan pendekatan psikologi sosial kritis. James memberikan penjelasan tentang perilaku manusia menggunakan teori aliran kesadaran. Ia menemukan bahwa emosi, perasaan, khayalan, dan ide ada pada tingkatan yang sama. Tingkatan ini dinamakannya dengan ketidaksadaran. Edward L. Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang karyanya tentang perilaku hewan dan proses pembelajaran mengarah pada teori koneksionisme yang menyatakan bahwa respon perilaku terhadap rangsangan tertentu ditetapkan melalui proses coba-coba yang memengaruhi koneksi saraf antara rangsangan dan respon yang paling memuaskan. Meskipun merupakan mahasiswa yang sangat sukses, awalnya ia tidak menyukai mata kuliah psikologi pertamanya. Seperti banyak psikolog lain pada masanya, minat Thorndike pada psikologi tumbuh setelah membaca buku klasik The Principles of Psychology karya William James. Ia lulus dari Universitas Wesleyan pada tahun 1895 dengan gelar sarjana sains. Thorndike kemudian mendaftar di Universitas Harvard untuk mempelajari sastra Inggris dan Perancis. Namun, selama semester pertamanya, ia mengambil kursus psikologi yang diajarkan oleh William James dan segera memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi studinya ke psikologi. Akhirnya, Thorndike pindah ke Universitas Columbia, tempat ia belajar di bawah bimbingan psikolog James Cattell dalam disertai
doktoralnya, ia pertama kali memperkenalkan hukum efeknya. Setelah meraih gelar doktornya dari Universitas Columbia pada tahun 1898, Thorndike sempat menjabat sebagai asisten profesor pedagogi di Case Western Reserve University. Pada tahun 1900, Thorndike menikah dengan Elizabeth Moulton. Ia kemudian bekerja sebagai profesor psikologi di Teachers College di Universitas Columbia, tempat ia terus mengajar hingga akhir karirnya. Ia meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Karya dan teori Edward Thorndike. Thorndike mungkin paling dikenal karena teori yang disebutnya hukum akibat, yang muncul dari penelitiannya tentang bagaimana kucing melarikan diri dari kotak teka-teki. Apa itu hukum akibat? Menurut hukum efek Thorndike, respon yang langsung diikuti oleh hasil yang memuaskan menjadi lebih kuat kaitannya dengan situasi dan oleh karena itu lebih mungkin terjadi lagi di masa mendatang. Sebaliknya, respon yang diikuti oleh hasil negatif menjadi lemah kaitannya dan lebih kecil memungkinkannya untuk terjadi lagi di masa mendatang. Prinsip ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan aliran pemikiran pelaku. Proses pengkondisian operan B.F. Skinner bergantung pada prinsip ini karena perilaku yang diikuti oleh hasil yang diinginkan diperkuat sementara perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak diinginkan dilemahkan. Penelitian pembelajaran orang dewasa. Karya Thorndike juga berfokus pada studi pembelajaran orang dewasa. Ia bekerja untuk Angkatan Darat AS selama Perang Dunia I dan berpartisipasi dalam pengembangan uji beta Angkatan Darat. Dia menguraikan 3 komponen utama perkembangan intelektual. Yang pertama, kecerdasan abstrak, yang kedua, kecerdasan mekanis, dan yang terakhir, kecerdasan sosial. Thorndike juga memperkenalkan sejumlah prinsip berbeda yang terkait dengan cara orang belajar. Ia percaya bahwa pembelajaran berlangsung secara otomatis dan bahwa semua organisme belajar dengan cara yang sama. Dipengaruhi oleh hukum akibat, pembelajaran semacam itu berlangsung secara bertahap, dan kesiapan itu dapat mempengaruhi bagaimana pembelajaran terjadi. Kontribusi utama Thorndike pada psikologi. Thorndike memiliki pengaruh yang luar biasa pada berbagai aliran psikologi, termasuk behaviorisme, psikologi gestalt, dan psikologi komparatif. Kontribusinya juga memiliki pengaruh yang luar biasa pada pendidikan dan pemahaman kita tentang pembelajaran di masa kanak-kanak dan dewasa. Melalui karya teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme. Pemikiran fungsionalis terkemuka lainnya termasuk Harvey Carr, James Roland Engel, dan John Dewey. Meskipun ia dikaitkan dengan aliran pemikiran ini, karyanya memiliki dampak signifikan terhadap kebangkitan behaviorisme pada paruh pertama abad ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Isa Umaira dari Psikologi akan membahas tentang G. Stanley Hall. G. Stanley Hall lahir pada tahun 1844 di Ashfield, Amerika. Ia wafat pada tanggal 24 April 1924 di Worcester, Amerika. Granville Stanley Hall adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya yaitu di bidang psikologi. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Perkembangan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Ia juga merupakan seorang Amerika pertama yang mendapat gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasinya yang berjudul The Molecular Perception of Space. Kontribusi G. Stanley Hall di bidang psikologi. Granville Stanley Hall adalah psikologi Amerika yang memberikan banyak kontribusi di bidang psikologi, diantaranya teori psikologi biogenetik remaja. Hall mengemukakan teori bahwa manusia akan menampilkan dan mengulang perilaku nenek moyangnya selama proses perkembangan. Pendiri American Psychological Association. Hall menjabat sebagai presiden pertama American Sociological Association pada tahun 1892. Ia mendirikan jurnal psikologi anak dan pendidikan. Hall mendirikan jurnal seminari pedagosis pada tahun 1893 yang kemudian berganti nama menjadi Jurnal Psikologi Genetik.
Selanjutnya, ia menulis banyak karya. Hall menerbitkan 489 karya, diantaranya Masa Remaja 1904, Signs and Sense, The Last Half of Life 1922, dan Jesus the Christ and the Light of Psychology 1917. Ia membawa psikologi ke Amerika Serikat. Hall melakukan banyak pekerjaan untuk membawa psikologi ke Amerika Serikat sebagai bidang studi dan sains yang sah. Yang terakhir, ia menulis tentang penuaan. Setelah pensiun pada tahun 1920, Hall menulis volume pendamping tentang penuaan yang mengkritisi marginalisasi orang lanjut usia. Karya J. Stanley Hall. Yang pertama ada Moral and Creations of Psychology pada tahun 1920. Yang kedua, Signs and Sense, The Last Half of Life 1922. Buku ini disebut sebagai buku yang bersifat prospektif karena menguraikan secara rinci krisis penuaan pada abad ke-20. Yang terakhir ada Life and Convention of Psychology pada tahun 1923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi kelas PI 24B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu James Rowland Angel. Biografi James Rowland Angel. James Rowland Angel adalah salah satu tokoh psikologi naturalistik. Ia mengembangkan psikologi naturalistik menggunakan pendekatan fungsionalisme. James Rowland lahir pada 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont, lalu meninggal pada 4 Maret 1949 di Hamden. James Rowland berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dalam bidang pendidikan. Ayahnya, James Burrill Angel, adalah Presiden Universitas Michigan dan salah satu figur penting dalam pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sementara ibunya, Sarah Soap Caswell, dia adalah seorang pendidik dan aktivis yang terlibat dalam gerakan hak-hak perempuan dan pendidikan. James Rowland memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya. Pendidikan ini diberikan kepadanya dalam berbagai pertemuan dengan tamu terhormat. Angel mengawali pendidikan formal di Sekolah Negeri Ann Arbor. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Michigan pada tahun 1890. Ia menamatkan pendidikannya selama di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Angel mengikuti kurikulum klasik yang hanya mengajar tentang botani. Kontribusi James Rowland dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu mengembangkan psikologi fungsional. Angel adalah salah satu tokoh utama aliran yang memandang psikologi sebagai studi tentang fungsi dan peran proses mental dalam adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Fungsional lebih berfokus pada tujuan dan fungsi dalam membantu seorang berinteraksi dan beradaptasi. Yang kedua yaitu 3 area utama psikologi fungsional. Dalam karyanya, Angel membagi fungsionalisme ke dalam 3 area utama. Yang pertama yaitu studi tentang kegiatan mental atau cognition, menjelaskan bagaimana proses mental seperti berpikir dan persepsi membantu seseorang dalam memahami dunia. Yang kedua yaitu studi tentang kegiatan motorik atau motor function, menjelaskan bagaimana perilaku fisik atau tindakan dapat menanggapi tuntutan lingkungan. Yang ketiga yaitu hubungan pikiran tubuh, menggarisbawahi interaksi antara proses mental dan fisik dalam menghasilkan perilaku adaptif. Ketiga yaitu kontribusi dalam psikologi pendidikan. Sebagai Presiden Universitas Yale, Angel terus mendukung penelitian di bidang psikologi dan berperan dalam mengarahkan kurikulum pendidikan agar lebih berfokus pada penelitian empiris dan penerapan psikologi untuk meningkatkan hasil pendidikan. Pandangannya tentang fungsi pikiran juga relevan dalam metode pengajaran yang memberi penekanan pada bagaimana individu belajar dan beradaptasi dalam lingkungan pendidikan. Karya James Rowland. Yang pertama yaitu American Education, membahas kondisi tantangan dan tujuan pendidikan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai seorang akademis dan presiden Universitas Yale. Angel memiliki pandangan mendalam tentang bagaimana pendidikan di Amerika dapat berperan dalam memajukan masyarakat, meningkatkan individu, dan mendukung nilai-nilai demokratis. Yang kedua yaitu The Higher Patriotism. Angel membahas konsep patriotisme dari perspektif yang lebih mendalam dan reflektif, khususnya dalam konteks Amerika Serikat menjelang Perang Dunia II. Di dalam buku ini, Angel mendefinisikan patriotisme yang lebih tinggi sebagai bentuk cinta tanah air yang melampaui loyalitas buta
dan mendepankan tanggung jawab moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Yang ketiga yaitu War, Propaganda, and the Radio. Berisi tentang James Rowland Angel mengupas bagaimana radio digunakan sebagai alat propaganda dalam konteks perang, terutama menjelang dan selama Perang Dunia II. Angel mengeksplorasi dampak radio sebagai media baru pada saat itu yang mampu menyebarkan pesan-pesan politik, ideologis, dan patriotik secara cepat dan luas ke masyarakat. McDougall merupakan salah satu tokoh psikologi yang menganggap pikiran sebagai suatu bentuk sistem biologis. Tokoh lainnya adalah William James. Keduanya mengumpulkan pikiran seperti hati atau paru-paru yang dirancang untuk bekerja secara partikular. Menurut mereka, kualitas pembentukan pikiran ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan lingkungannya. Menurut McDougall dan William James, kualitas pembentukan pikiran ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan lingkungannya. Juga memperkenalkan psikologi sosial yang dibangun berdasarkan teori Darwin tentang perilaku manusia. Teori ini juga menjadi lawan dan interpretasi mekanis dalam menilai kebiasaan manusia dalam menyatakan teori tersebut. Beberapa karya lainnya yang kemudian mendukung pemikiran serta gagasannya adalah Introduction to Social Psychology pada tahun 1908, Body and Mind pada tahun 1911, Psychology, the Study of Behavior pada tahun 1912, Outline of Psychology pada tahun 1923, Outline of Abnormal Psychology pada tahun 1926, Modern Materialism dan Emergent Evolution pada tahun 1929, Energies of Man pada tahun 1932, The Frontiers of Psychology pada tahun 1935, Psychoanalysis and Social Psychology pada tahun 1936, dan The Riddle of Life pada tahun 1938. Pada tahun 1908, McDougall mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas. Definisi ini diberikannya karena individu manusia menjadi yang utuh akibat dari lingkungan. Ia mengadakan penelitian dengan sudut pandang psikologis. Pendekatan psikologi yang diterapkannya pada psikologi sosial adalah melalui percobaan. Ia menggunakan pendekatan ilmiah untuk analisis psikologi. Salah satu teori yang menjadi hasil dari pendekatan tersebut adalah teori perubahan sosial. Teori yang dikemukakan oleh Harvey Carr, yang pertama teori aktivitas mental sebagai alat adaptasi. Carr percaya bahwa aktivitas mental utama adalah alat untuk adaptasi fungsi utama dari proses mental. Menurutnya adalah untuk membantu organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Lalu yang kedua, teori tentang perilaku tujuan atau purposeful behavior. Ada komponen kognitif yang terlibat dalam setiap tindakan di mana individu mempertimbangkan konsekuensi dan hasil potensi sebelum membuat keputusan. Ini memberikan pandangan yang lebih teleologis atau berorientasi pada tujuan dalam memahami perilaku manusia dan hewan. Teori ketiga tentang penyesuaian adjustment. Carr memperkenalkan konsep penyesuaian atau adjustment sebagai prinsip kunci dalam psikologi fungsional. Ia menyatakan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipahami dalam konteks usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mental dan emosional. Fungsi mental bekerja untuk mengatasi rintangan, menemukan sumber daya, dan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Lalu teori terakhir, integrasi stimulus respons dengan faktor kognitif. Carr menganggap bahwa perilaku tidak hanya dipicu oleh rangsangan atau stimulus eksternal, tetapi juga oleh proses internal seperti tujuan, keinginan, dan pemahaman. Oleh karena itu, Carr lebih memperhatikan bagaimana internal states individu mempengaruhi perilaku yang tampak, yang kemudian menjadi dasar bagi pendekatan psikologis yang lebih luas. Lalu teori-teori tentang penyesuaian atau adjustment. Carr memperkenalkan konsep penyesuaian atau adjustment sebagai prinsip kunci dalam psikologi fungsional. Ia menyatakan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipahami dalam konteks usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan emosional. Fungsi mental bekerja untuk mengatasi rintangan, menemukan sumber daya, dan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Teori terakhir yaitu teori integrasi stimulus respons dengan faktor kognitif. Carr menganggap bahwa perilaku tidak hanya dipicu oleh rangsangan atau stimulus eksternal, tetapi juga oleh proses internal seperti tujuan, keinginan, dan pemahaman. Oleh karena itu, Carr lebih memperhatikan bagaimana internal states individu
memengaruhi perilaku yang tampak yang kemudian menjadi dasar bagi pendekatan psikologis yang lebih luas. Karya-karyanya diantaranya ada Psychology, A Study of Mental Activity, menjelaskan berbagai konsep psikologis seperti persepsi, ingatan, pembelajaran, emosi, dan motivasi. Carr mengemukakan bahwa aktivitas mental memiliki tujuan utama untuk membantu penyesuaian organisme terhadap lingkungannya. Yang kedua, penelitian tentang pembelajaran labirin atau maze learning. Carr terkenal karena penelitiannya tentang pembelajaran labirin yang dilakukan bersama John B. Watson. Karya ini menekankan pentingnya proses pembelajaran bertahap dan peran penguatan dalam memodifikasi perilaku. Studi ini membantu memahami bagaimana organisme, termasuk manusia, mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.